Bila di program Salsa Talk Show, seperti yang kita janjikan kepada sahabat Salsabila untuk hari Jumat di edisi tanggal 21 Februari 2025, kita akan menghadirkan Salsa Talk Show dengan salah satu perwira di Mapolres Sampang. Kita akan membahas sahabat Salsabila terkait larangan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sampang dengan strategi dan tantangan pemberantasan peredaran narkotika di Kabupaten Sampang. Sebelum kita masuk sahabat Salsabila di tema kita yang kita angkat, kita akan memperkenalkan dulu sahabat Salsabila salah satu narasumber dan satu memang narasumber kita yang hadir di Radio Salsabila FM di 94,1 Salsabila FM, radionya orang Madura, tepatnya di Jalan Jaksa Agung Suprapto, lantai 2, nomor 123 Peliang Sampang. Beliau adalah Ibtu Heri Indra selaku Kasat Reskoba Polres Sampang yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu sahabat Salsabila. Selamat pagi Bapak Heri Indra. Selamat pagi. Kembali diulangi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke, kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari ini sehat ya? Alhamdulillah sehat Pastinya. Dengan semangat kayaknya datang ke Salsabila nih sahabat Luar Salsabila. biasa pokoknya. Acaranya jam 9. Beliau jam 9 hampir kurang setengah jam sudah ada di sini. Dengan semangatnya untuk memberantas peredaran narkotika di Kabupaten Sampang. Saya Isra yang akan mandu sahabat Salsabila dan Pak Heri. Ya. Kita akan masuk ini nanti terkait apa sih strategi dari Polres Sampang untuk lebih meminimalkan peredaran narkotika di Kabupaten Sampang. Sebelumnya memang sedikit cerita ada Pak Heri, pengalaman kerja di Madura. Ya. Di mana saja Pak Heri pernah ditugaskan, asalnya dulu dari mana? Biar sahabat Salsa tahu Pak Heri itu dari mana ya. Kok di Sampang kayaknya nggak ada yang namanya Pak Heri gitu. Iya. Monggo diperkenalkan dulu. Oke, terima kasih sahabat Salsabila ya. Perkenalan saya itu Heri Indra, dipanggil Indra. Kebetulan jabatan kami di Sampang ini di Polres yaitu Kasat Narkoba, dan saya sudah bulan November kemarin saya mendapatkan perintah langsung dari Kapolda Jatim untuk menduduki jabatan tersebut, dan sampai sekarang dan pastinya kalau istilah jabatan sebelumnya kami lama di reserse kriminal ya. Oh, di kriminal ya. Kebetulan kami sebelumnya di reserse kriminal di Pamekasan. Terus selanjutnya kami ditugaskan di Kapolsek Torjun, dan ada mutasi pada bulan November kemarin, TR turun dari Polda, akhirnya kami ditugaskan di Sampang, seperti itu, singkatnya seperti itu. Oke, iya. Berpengalaman di Madura ini nampaknya sudah ada pengalaman untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Sampang. Ini memang sepertinya sudah menjadi makanan empuk untuk Bapak Indra ini gitu. Tapi konteksnya kita lain nih, Pak Indra. Boleh. Ketika berbicara di Torjun atau waktu di Pamekasan, ini kan ada di Reskrim. Iya. Nah, setelah dipercayai untuk menjadi Kasat Narkoba di Kabupaten Sampang, tentu tantangan terbesar ini ada di pundak Bapak Indra untuk meminimalisir peredaran narkotika di Kabupaten Sampang. Berbicara narkotika di Kabupaten Sampang, ini secara kasat mata itu bagaimana Pak? Apakah memang sesuai dengan pemberitaan yang ada? Oh, kalau Kabupaten Sampang ini sudah zona merah jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten lainnya yang ada di Jawa Timur. Itu menurut kacamata Pak Indra itu bagaimana? Apakah Sampang separah itu atau bagaimana Pak? Oh iya. Begini sahabat Salsabila ya, memang ini merupakan suatu tantangan bagi kami ya. Jadi memang Madura ini sudah terbranding lah, bukan Sampang saja, tapi bukan Sampang saja ya, ternyata ya. Seluruh Madura ya. Sudah terbranding hal seperti itu, dan ini bukan suatu hal yang tabu lagi sebenarnya. Dan semuanya orang sudah paham juga ya, bahwa betul. Peredaran narkoba ini karena memang teritorialnya di Madura ini sebuah kepulauan. Terus kemudian berkaitan dengan masalah untuk pengiriman barang atau istilahnya deliverynya tersebut, itu rata-rata banyak di daerah lautan di sini. Iya. Nah, makanya sangat dari APH pun sangat sulit juga mendeteksi hal tersebut. Oke. Itu beda dengan di daerah yang notabene di Jawa atau di daerah-daerah yang kepulauannya agak besar lah seperti itu. Dan kenapa kok istilahnya katanya Mas Isra ini
Sampang, yang ya. terjadi hal seperti itu, pastinya bagian dari sosiometrinya warga Sampang sendiri. Warga Sampang ya. Pastinya seperti itu. Jadi mohon maaf, dalam artian itu memang perlunya edukasi atau perlunya istilah upaya tertentu untuk kesadaran masyarakat Sampang ini agar tahu bahwa narkoba ini betul-betul dampak buruknya sangat luar biasa. Nah, itu dan kemungkinan hal tersebut masih belum dipahami oleh warga. Berbicara dampak buruk, Pak Indra, mungkin masyarakat ini perlu diedukasi juga, karena banyak yang ikut-ikutan. Mayoritas pecandu yang pernah digelandang oleh teman-teman reskrim atau teman-teman Satreskoba Polres Sampang, ini kan rata-rata memang hanya ikut-ikutan dan kemudian memang kecanduan. Nah, bahaya atau dampak buruknya itu seperti apa, Mas Indra? Oke, makasih sahabat Sabila ya. Kami akan memberikan sebuah sedikit teori saja berkaitan dengan ini. Memang ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu ada faktor pribadi, individu, kemudian faktor lingkungan dan faktor pendukung lain. Nah, faktor individu itu karena bahwa kalau melihat karena awamnya kita dengan hal seperti itu, kemudian melihat adanya suatu tontonan televisi dan segala macam, dan dia ikut-ikutan di situ. Dengan tren atau istilahnya mode-mode yang seperti itu, kemudian pingin jadi seperti itu. Nah, itu faktor individu itu muncul di situ. Kemudian yang kedua faktor lingkungan, bahwa kalau sudah ada suatu tempat peredaran narkoba yang sangat luar biasa, kita tidak bisa diungkiri apapun yang jadi kalau kita sudah nongkrong atau ditempatkan di situ lingkungannya seperti itu, pasti akan ikut juga. Walaupun katakanlah kita, ya mohon maaf ya, notabene kita anggap aja, kita tahu bahwa itu barang yang terlarang. Tetapi kalau sudah community di situ, diajak aja teman-temannya dan segala macam, pasti akan terikut juga di hal seperti itu. Itu yang untuk faktor lingkungannya. Kalau saya sih, kalau faktor pendukung lain, pastinya yang pasti agama itu penting. Kemudian fanatik hal seperti itu harus betul-betul mindsetnya dirubah. Itu. Kemudian berkaitan dengan keluarga, itu pasti. Kenapa saya bilang keluarga ini sangat rentan sekali. Jadi kalau istilahnya kita punya keluarga terus kemudian memiliki suatu problematika, kalau bisa problematika jangan sampai hal itu terdengar oleh putra-putra kita. Takutnya itu akan menjadi sebuah depresi bagi anak tersebut. Makanya larinya ke yang lain seperti narkoba. Itu faktor pendukung lain seperti itu. Karena kalau narkoba ini di dalam ilmu kesehatan itu ada 4 ini. Ada 4 ini yang istilah sebagai dampaknya nanti. Dampak buruknya pastinya ya. Yang pertama itu adalah depresan. Depresan kalau udah kalau udah menggunakan itu pasti. Kalau udah depresi udah pasti muncul seperti itu. Akhirnya akan kembali lagi canduan lagi. Itu depresan. Kemudian yang kedua itu ini yang lebih bagus menarik, yaitu stimulan. Jadi kalau rumor mitosnya kalau istilahnya kalau nggak narkoba itu bikin meningkatkan daya tubuh lah seperti itu. Berarti itu hanya mitos ya? Itu mitos aja itu. Kalau memang di dalam ilmu kesehatan itu di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bahwa istilahnya ada 2 hal di situ, bahwa narkoba itu digunakan untuk ilmu pengetahuan atau ilmu kesehatan. Tapi itu dengan racikan dokter lah. Tapi dengan golongan tertentu. Iya, betul. Nah, contoh kalau istilahnya kayak metavitamin, itu adalah sabu-sabu. Itu kan golongan 1, itu bukan kesehatan. Bukan kesehatan ya. Tetapi itu hanya ilmu pengetahuan saja. Nah, kalau kesehatan tuh golongan 2 dan 3 di situ. Nah, seperti itu. Jadi memang itu jangan ditafsirkan hal yang lain. Nah, seperti itu. Itu yang ditawarkan seperti itu. Misalnya itu yang disalahgunakan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, dengan poin yang ketiga yang akibat dampaknya itu yaitu halusinogen. Halusinasi ya. Ini dampaknya luar biasa ini. Jadi kenapa kok istilahnya narkoba dilarang? Ya halusinasi ini. Yang ditakutkan kalau sudah halusinasi ya. Contoh kalau istilahnya ada keluarga di rumah, kemudian ternyata mohon maaf ya ada ART lah, atau asal rumah tangga. Pada saat itu kita setelah nonton film sinetron. Nah, di sinetron itu kan view-nya kan anggap aja ceweknya cantik. Ternyata ya mohon maaf ada ART gitu, halusinasi dia.
Jadi beranggapan seperti yang di TV itu. Oh, Nah, ini yang jadi masalah di situ. Ini sangat luar biasa dampaknya itu. Yang paling terakhir yaitu paranoid. paranoid. Ini yang paling membahayakan sekali. Akibat disitulah paranoid ini. Kalau sudah parno kata orang itu sudah hampir muncul sebuah kegilaan, sudah kejiwaan sudah terkena itu. Sel sarafnya udah tidak bisa lagi untuk digunakan karena udah paranoid. Artinya ini merusak juga sel saraf berarti ya. Sel saraf dan bisa menyebabkan kegilaan itu. Itu udah paranoid seperti itu. Jadi memang 4 ini sudah nggak bisa diungkiri kalau sudah kayak narkoba itu. Jadi harapan kami hal sekecil apapun dalam suatu problematika itu pasti kita harus cari solvingnya. Jangan istilah melarikan hal tersebut ke barang-barang yang lain. Kita komunikasikan dengan baik, kita hubungan kepada orang yang mana yang kita bisa untuk diajak sharing. Nah itu ya yang lebih baik ketimbang kita lari yang hal seperti itu. Itu misalnya. Dan itu sahabat saya bilang mungkin memang sedikit kita berbicara dampaknya dulu. Betul, yang kita hadirkan bukan dari kesehatan, tapi beliau sedikit sudah memahami terkait ketika sahabat Salsabila mengkonsumsi barang-barang terlarang dan sebab akibat dari konsumsi barang tersebut ini mengakibatkan hal-hal yang tadi diucapkan oleh Ibtu Heri Indra tersebut. Nah, berbicara strategi nih Pak Indra, Sampang ya bukan hanya Sampang. Di seluruh Indonesia pun rata-rata memang peredaran narkoba itu yang menjadi sasaran kaum milenial. Nah, untuk mensiasati nih kaum milenial yang terkadang sering ngumpul sama teman-teman, ya depresi itu juga ini rentan untuk disuguhi dengan barang-barang HAM tersebut. Dan biasanya sahabat Salsabila ada beberapa iming-iming yang dilakukan oleh para oknum untuk mereka dijadikan budak pecandu, dan itu memang sangat penting untuk dihindari. Mungkin dari Kasat Narkoba Polres Sampang mempunyai strategi yang nantinya untuk membekali ketangguhan teman-teman milenial agar tidak sedikit pun ini mudah teriming-imingi oleh barang haram tersebut. Silakan Pak Indra. Makasih dan sahabat Salsabila ya. Kami bicara historis dulu. Bahwa istilahnya kenapa kok istilahnya narkoba ini sangat efektif sekali dalam merusak generasi bangsa dan segala macamnya. Karena memang sudah bukan di Indonesia saja. Bukan di Indonesia ya, betul. Gitu. Ya. Kenapa kok negara Hong Kong dulu dikuasai Inggris? Iya. Gitu ya. Itu memang betul. Jadi narkoba itulah sangat efektif sekali ketimbang kita melakukan suatu peperangan yang menghabiskan biaya yang besar. Tetapi lebih mudah kita meracuni aja. Betul. Menggilakan aja. Kalau sudah negara udah gila, mau gimana lagi? Kan tinggal nempati saja. Tinggal nempati ya. Nah, disitulah generasi muda ini yang milenial ini umur 20 sampai 40 ini kan generasi. Makanya itulah yang diserang sama orang pihak luar. Makanya waktu itu kami pernah istilahnya mengikuti pembinaan pada waktu kepala BNN-nya. Beliaunya itu Pak Komjen Budi Waseso menyatakan bahwa Indonesia sudah proxy war. Proxy war itu ada 3 di situ. Ada 3 proxy yang sudah menunggu. Yang pertama itu berkaitan dengan masalah agama, kemudian yang kedua teroris, yang ketiga narkoba. Jadi ini sangat mudah sekali. Nah, di narkoba kita membahas narkoba di sini. Negara-negara lainnya sudah ingin merebut Indonesia dengan kekayaan SDA yang luar biasa. Betul. Nah, dengan narkoba inilah yang sangat mudah sekali. Nah, Indonesia negara kesannya itu tidak punya masalah. Betul. Tidak punya cawe-cawe ke negara itu. Terus negara-negara yang katakan negara-negara yang bersih lah itu. Tapi negara-negara lain tuh ingin menguasai dengan SDA yang luar biasa. Nah, strategi inilah orang luar itu dia menginginkan dengan orang-orang milenial yang kita diserang oleh negara lain dengan memasuk barang narkoba itu di Indonesia. Jadi perlu diketahui bahwa barang-barang itu bukan dari Indonesia. Bukan dari Indonesia, dari luar negeri semua. Kalau memang tujuannya di situ. Dan sasaran utama itu adalah generasi milenial di situ. Nah, inilah kita bicara strategi sekarang. Bagaimana strateginya seperti itu? Yang pertama kita harus menyadarkan betul kepada terutama pada milenial. Makanya kemarin itu alhamdulillah kita ada program memang sejak dini
setelah SMA itu kita masuki semuanya untuk berikan pengetahuan edukasi berkaitan dengan narkoba, terutama dampak buruknya. Dampak buruknya ya, Bang. Dan kemarin juga alhamdulillah di sini juga sudah ada Satgas P4GN ya. Ya, betul. Itu BNK, kita sudah komunikasi juga. Ini merupakan suatu bagian juga untuk proses upaya preventif kita. Preventif. Nantinya juga kita akan koordinasi dengan, di sini kan banyak pondok ya, pondok Betul, pesantren, ya. dan kita akan masuk juga di situ, memberikan suatu pemahaman, memberikan suatu perkenalan berkaitan dengan narkoba itu. Ini menarik sekali bahwa semakin banyaknya kita tangkap, itu bukan keberhasilan kita. Berusaha kita, Iya. kita tidak bangga kita ini. Iya. Dapat 1 kilo, dapat 1, apalagi dapat berapa ini. Karena kebanggaan kita ini, keberhasilan polisi ini bukan di situnya, tetapi bagaimana menyadarkan masyarakat untuk menggunakan. Itu yang paling penting. Makanya ketika berbicara seperti itu, ini kan bukan hanya tanggung jawab Betul sekali. dari teman-teman Polres di bagian narkotika. Ini ada beberapa unsur yang memang perlu ini duduk bareng untuk semuanya bisa bertanggung jawab, termasuk dari keluarga atau dari beberapa tokoh setempat. Nah, sejauh ini strategi yang sudah dilakukan oleh teman-teman Polres Sampang untuk mensokong meminimalkan peredaran narkotika di Kabupaten Sampang, apakah sudah melibatkan beberapa tokoh atau memberikan kesadaran diri terhadap orang tua? Itu apakah sudah dilakukan, Pak Indra? Alhamdulillah sudah ya. Jadi kita memang kita dibantu dengan Bimas ya. Ya, Bimas ya. Yang notabene memang merupakan satu dari sektor ya, bagian dari pembinaan masyarakat. Sudah turun-turun kemarin, sudah turun-turun di sekolah-sekolah maupun di pondok pesantren. Dan kita juga untuk melakukan upaya juga kampung bebas narkoba, yang nanti kita kerjasama dengan oleh pihak kepala desa untuk kita kumpulkan, kita sadarkan dan segala macamnya berkaitan dengan edukasi bahwa kita memang tidak mudah memang Pak, memang sudah tidak mudah. Kami juga merasakan sendiri. Kita juga menyadari hal ini memang sulit memang. Takutnya itu yang kita gambarkan, yang kita viewkan atau kita lihatkan kepada masyarakat di situ, itu hanya sudah sebagai gambar saja. Iya. Itu jadi seperti itu. Makanya kalau kita seperti Pak Abu Bisro tadi, memang itu betul. Jadi semua lini kita itu betul, stakeholder kita itu harus betul kita harus punya andil di situ. Nah itu, terutama ada tokoh-tokoh juga. Tokoh-tokoh ya. Bahwa ini loh narkoba ini sangat bahaya. Nah gitu. Kalau ngomong dilarang, itu dilarang bagaimana? Tapi kalau kita istilahnya ini loh berbahaya. Dampaknya seperti ini, seperti ini. Ya karena dampaknya bukan hanya satu orang nanti. Ketika di satu daerah satu orang saja masuk atau kena, besar kemungkinan dia akan mencari mangsa yang lain. Betul, Misro. Itu yang saya takutkan di situ. Iya. Kalau yang mohon maaf, kalau umur-umur yang istilahnya sudah 50 ke atas itu ya sudah inilah, tapi yang anak-anak ini kecil-kecil ini. Ini yang kami takutkan di situ. Oleh karena itulah memang betul kata Misro, orang tua kemudian tokoh-tokoh yang lain memang harus mendukung hal seperti itu, harus menjaga itu. Ya, bukan kita aja. Ya betul. Dari pengalaman yang sudah ini didapati oleh Pak Indra, ada beberapa TSK yang sudah terjerumus ke dalam peredaran barang haram tersebut. Nah, dari rata-rata mereka yang sudah menjadi tersangka, itu rata-rata alasan mereka, baik dari pengguna ataupun pengedar, itu apa Pak Indra? Memang pada waktu kita lakukan penyidikan ya, kita pastikan apa menjadi penyebab saudara melakukan atau memakai narkoba itu. Ya pastinya itu larinya itu bisa sampaikan tuh untuk stimulan, menambahkan energi dan segala macamnya. Terus yang kedua itu karena problematika keluarga atau depresi ya seperti itu ya, karena karena putus pekerjaan dan segala macam lainnya kesana. Padahal seperti itu kan salah. Yang betul. Harus dilakukan seperti kan harusnya berdoa atau beribadah kan. Betul. Tapi menurut hal orang-orang seperti itu, nah itu narkoba ini sangat efektif. Ya. Dan saya dengar pun begitu, Pak. Sangat efektif kayaknya seperti itu. Nah itulah itu yang merupakan suatu penyebab di situ. Hal uangnya merupakan kesana. Itulah tantangan memang menyadarkan seseorang tidak semudah. Dan saya pun sempat hampir percaya. Karena banyak yang bilang kalau kamu satu kali saja mengkonsumsi itu pikiran kamu, konsentrasi kamu itu akan penuh. Artinya ketika kamu tidak bisa melakukan sesuatu
dan mengkonsumsi itu pasti bisa. Ya karena konsentrasinya itu kamu penuh di itu kan. Iya. Tapi saya mikirnya 2 kali, masa seperti itu sih. Saya sempat begini. Loh, kok kalau memang seperti itu kenapa kok dilarang? Kalau memang betul seperti itu kenapa kok dilarang? Artinya kita kan juga ketika ada beberapa permasalahan, terutama permasalahan negara, ya kenapa mereka ruwet-ruwet dengan itu? Konsumsi itu aja dia kan sudah plong dengan strateginya gitu. Ya itu sebenarnya ya Om Isra ya. Jadi begini, apa yang disampaikan itu ada beberapa konseptual yang istilahnya yang perlu kami sampaikan. Kenapa kok kita tidak boleh menggunakan narkoba sedikit pun? Karena kalau sudah kita menggunakan satu sedikit aja, yang menunggu dampak. Iya. Apa yang pertama itu hancurnya. Hancur ya, betul. Keluarga. Kemudian gila. Oke. Pasti. Mati. Nah itu. Terus apa yang paling terakhir nih? Masuk neraka. Ya kan gitu ya? Iya. Sudah. Apalagi yang ditunggu? Kan begitu. Yang 4 ini sudah. Iya, betul. Ya itu karena ini narkoba udah itu udah. Okay. Makanya hal yang seperti inilah yang belum dipahami. Itu loh. Dan mitologi orang-orang itu mitos seperti itu dianggap seperti mohon maaf ya. Seperti dihalalkan lah seperti itu. Nah, itu seperti itu. Itu kan udah jelas lah. Di Islam pun sudah jelas. Betul. Dan di semua agama pun mulai saya pelajari Kristen, Buddha, Hindu. Jadi tidak ada yang memperbolehkan, ya. Nah, disitulah kemahaman itulah yang perlu kita berikan kepada masyarakat kesadaran seperti itu. Oke, dan itu sedikit sahabat Salsabila strategi dari teman-teman Polres Sampang, terutama di bagian res narkoba Polres Sampang terkait strategi yang akan dilakukan. Nah, berbicara kembali ke peredaran narkotika di wilayah-wilayah terpencil. Ini kan ketika saya melihat atau saya amati, ada beberapa tokoh juga yang nampaknya enggan juga dan ketika mengetahui ada salah satu warga yang dicurigai memakai barang itu, tapi ketika dia ingin berbicara dia takut juga. Artinya takutnya begini, kasihan nanti ditangkap. Nah, itu kan juga sebagian dari yang menghalalkan dan dengan tidak ada laporan ke beberapa aparat penegak hukum atau ke beberapa lembaga yang menaungi hal tersebut, ini kan juga bisa diartikan menghalalkan. Sehingga ketika satu orang terjangkit di daerah tersebut, ini besar kemungkinan akan menjalar ke semua warga yang ada di situ. Nah, untuk mensiasati seperti itu bagaimana? Oke, terima kasih sahabat Salsabila bahwa di pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu ada peran serta masyarakat ya. Iya. Manakala masyarakat memberikan informasi kepada APH, memberikan satu penegak hukum, pastinya kita dilindungi walaupun di sidang pun juga sama. Okay. Kita akan jadikan whistleblower di situ. Nah itu. Jadi masyarakat tidak perlu takut memberikan informasi, silakan. Kita juga nggak istilahnya itu, tetap kita akan proses penyelidikan juga karena itu sangat penting sekali. Informasi sangat penting. Ini narkoba ini bukan satu pidana yang biasa, tapi pidana memang khusus ya. Iya, betul. Dikhususkan betul karena istilahnya spesialis di situ. Terus kemudian kenapa kok istilahnya seperti olah kok menghalalkan dan segala macamnya, padahal sudah jelas di pasal 131. Iya. Barang siapa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tidak pidana narkoba dihukum maksimal 1 tahun. Bisa juga ya. Bisa. Ya, contoh kecil ada istilahnya katakanlah ada 5 orang di situ. Kemudian 4 orangnya ini menggunakan, satunya tidak. Ya, pada suatu saat yang 1 orang tidak ini keluar ya. Keluar. Kemudian yang 4 yang kena oleh kepolisian. Kemudian ditanyakan oleh polisi yang 4 orang ini, pada saat sampean kamu pakai ya menggunakan, kamu sama siapa aja? A, B, C, D, E loh ya, E-nya mana? Keluar Pak. Makanya enggak pakai. Nah, tapi tahu. Ya, inilah. Yang kena 131 itu, kenapa tidak melaporkan? Gitu ya. Iya, kan kalau sudah tahu adanya narkoba, silakan laporkan segera. Takut Kak segala macam. Kan sekarang sudah canggih. Iya. Ya, pakai WA. Ada dalam komunikasi ya. Atau sampaikan kepada orang lain seperti itu. Nanti orang lainnya menjadi saksi, ada cas di situ. Sebagai saksi menguntungkan bahwa ini membantu polisi.
Oke. Jadi nggak perlu takut. Kita emang sangat menunggu sekali hal seperti itu. Nah disitulah. Dan ketika begini dan seumpama memang kita mempunyai keluarga atau family dan itu memang sudah kecanduan. Nah ketika kita untuk mengamankan terlebih dahulu, kita melapor ke Betul. anggota kepolisian dan ini ada keluarga saya yang sudah kecanduan. Apakah ini nantinya keluarga saya ditangkap terlebih dahulu atau itu bagaimana gitu? Kadang-kadang kan begitu dan mereka takut memberikan informasi kepada teman-teman aparat penegak hukum. Ini lantaran takut nanti anak saya dihukum atau saudara saya langsung ditangkap, ini bagaimana ini, dia kan jadi bingung. Iya. Dan saya rasa beberapa perangkat desa pun ini belum paham terkait itu dan. Oke. Silakan dan. Di dalam aturan PKBNN nomor 11 tahun 2012 itu udah jelaskan bahwa seseorang difasilitasi untuk lakukan rehabilitasi. Itu yang pertama itu ada pecandu. Yang kedua itu adalah istilah tersangka atau terdakwa, dan kemudian itu IPWL. Nah itu IPWL itu adalah seperti yang disampaikan sama Wisro tadi, orang yang melaporkan. Ya. Nah itu kalau sudah melaporkan, otomatis ini kan sebagai korban. Kan begitu ya. Nah, beda dengan orang yang sudah ditangkap, ya kan? Kemudian ini ngomong korban. Bukan. Itu beda lagi konteksnya. Bukan, ya konteksnya, iya. Nah, itulah. Nah, ini pasti korban. Karena apa? Ada suatu kesadaran dari pihak keluarga untuk melaporkan. Ya. Nanti kita fasilitasi di situ. Untuk kita lakukan pertama itu klarifikasi dulu. Iya. Kenapa dia menggunakan segala macamnya? Setelah kita klarifikasi, kita buat berita acara, kemudian kita ajukan assessment atau TAT di BNN ya. Provinsi atau BNNK di Sumeneb ya. Gitu. Ya, oke. Nah, kita lakukan assessment di TAT, kemudian di sana itu direkomendasikan. Jadi di TAT itu ada 3 divisi di sana, yaitu divisi hukum, kemudian divisi psikologi, kemudian divisi medis. Nah, di 3 ini divisi hukum itu kan ada kepolisian sama kejaksaan. Itu kita lakukan penilaian di situ. Nah, kita lakukan penilaian, kemudian kita akan pertanyaan dan segala macamnya, kemudian kita analisa apakah ini merupakan suatu pecandu beneran atau sebagai korban, atau memang benar-benar tersangka dia, atau sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana. Itu hanya divisi hukum yang tahu. Nah, kalau divisi psikologi udah jelas masalah kejiwaan, medis sudah jelas, nanti berkaitan obat dan segala macam. Tapi yang divisi hukum ini harus betul jeli menganalisa. Gitu. Karena apa yang ditakutkan kita salah merekomendasikan nantinya. Nah itu kalau istilahnya ternyata ternyata yang di rehab bandar ya. Tapi kalau ini benar-benar korban, kita fasilitasi untuk kita rehabilitasi di situ. Nah nanti rekomendasinya di tempat rehabilitasi yang mana dan segala macamnya. Jadi kalau mending kita segera langsung melaporkan ketimbang nanti tertangkap. Karena konteksnya sudah beda ya. Antara korban dan tersangka. Kalau korban ini mungkin nanti ada instruksi langsung dari teman-teman Reskopa Polres Sampang untuk dilakukan rehabilitasi. Tapi ketika sudah namanya tersangka, beda lagi konteksnya. Itu harus menjalani masa-masa di kamar suci nanti. Ada pensuciannya dulu nanti. Itu rata-rata biasanya ketika berbicara rehabilitasi, dan itu biasanya berapa bulan atau sampai 1 tahun lebih atau gimana dah? Itu tergantung dari asesmen ya, dari asesmennya dari pihak tim divisi tersebut. Ya, terutama dari kedokteran atau dokter kejiwaan. Tapi rata-rata bisa mencapai 3 bulan, atau 1 bulan juga bisa, tergantung dari reaksi atau regionnya yang dialami oleh pihak pasien. Di situ tergantung. Kalau ini pecandu berat otomatis tidak mungkin sebentar. Bisa mencapai 6 bulan. Iya, bisa sampai 6 bulan. Tapi kalau pecandu masih pasif, kemudian bisa 1 bulan atau bisa juga tergantung dari panti rehabnya bagaimana. Pasti seperti itu. Tapi juga kembali ketika memang sudah rehabilitasi tergantung dari lingkungan juga. Itu yang paling penting. Ini menarik. Banyak sekali itu banyak dipertanyakan sebenarnya masyarakat, bukan sama Anda. Ini kok direhab kok masih begini, masih begitu lah, itu seperti itu.
rehabilitasi juga manusia juga ya, Betul. gitu. Iya. Tidak bisa serta-merta itu juga memantau atau melihat perkembangannya bagaimana kalau tanpa didukung dengan pihak-pihak lain. Oke. Nah, itu makanya keluarga ini sangat betul dibutuhkan. Itu. Larinya ke keluarga lagi. Polisi pertama itu memang keluarga deh. Iya. Itu. Yang terakhir hati. Betul. Niat gak itu? Iya. Yang umur dia. Terus gak niat, repot. Iya, repot juga ketika berbicara keluarga. Anak sudah tertangkap oleh aparat kepolisian, ini keluarga nanti nggak terima. Tapi dia tahu kalau anak berbuat salah itu dibiarin. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Kita kembali ke keluarga. Kalau sudah keluarga, ini tidak ada teguran atau pelaporan ke aparat penegak hukum, ini kan sama saja, ini membiarkan. Dan percuma ketika berbicara rehabilitasi sekian bulan, tapi dengan kurangnya motivasi dari ke keluarga sehingga mereka kembali bergaul dengan atau lingkungan-lingkungan di luar, ini besar kemungkinan untuk kembali terjerumus. Karena sangat mudah ketika sudah mantan, ini diiming-imingi begini atau sedikit pun bingung dengan masalah ekonomi, udah ini aja kamu, ini sudah sudah ranahnya kamu, sudah sawahnya kamu begini. Seperti itu yang jadi begini Mas Raya, pada intinya itu kita harus yakin dan optimis apa yang dilakukan teman-teman tim rehab pun juga kita harus optimis karena memang sangat luar biasa betul. Kami juga pernah saya itu berkunjung di sana, kebetulan ada pasien itu, saya lihat itu luar biasa tim-tim di sana itu untuk menyadarkan itu karena di sana dikasih konseling, kemudian diberikan juga berkaitan edukasi narkoba. Ya, jadi kemudian dikasih juga istilahnya proses pengobatan tertentu. Saya yakin kita harus optimis banget. Hanya saja memang hal tersebut ya kan itu. Kenapa saya bilang keluarga lagi? Karena masa orang itu kan ada klimaksnya. Iya, betul. Saya juga pernah menghadapi rekan sendiri juga. Nah, kebetulan teman luar itu dulu memang pecandu narkoba aktif. Iya, luar biasa pecandu narkoba. Berhenti. Iya, berhenti total. Di waktu dia ini ada chaos sama keluarga, sama istrinya, nah itu ya seperti ngobrol ke saya, emang saya lagi ada masalah sama keluarga gini, oh ya wes lah itu. Nah, kan saya kan percaya aja sama ini. Betul, Bang. Tiba-tiba dapat berapa hari dia ditangkap sama teman-teman, diamankan itu. Ternyata loh, kok sih nggak mana ya, kok kamu balik lagi ya? Iya, aku gak kuat. Loh kok gak? Biasanya kan ngobrol ke sama mereka ya karena memang di situ kalau di waktu klimaksnya ada barang ketemu di genteng pun diambil dipakai. Ya bener, itu kamu cerita sendiri. Ada kebetulan ada barang nih itu di atas tak pakai. Lah pas kebetulan ketangkep, ya wes apa seperti itu. Lah itu udah lama itu padahal sudah 10 tahunan dia berhenti gitu. Kok gitu. Udah lama jedanya ya, udah lama. Jadi karena memang ya itulah disitulah di waktu klimaksnya. Nah, narkoba ini kalau sekali sudah mencoba ya sudah itu akan sulit sekali. Sulit memang ya. Sangat sulit sekali. Tapi kita harus optimis ya. Optimis ya, tidak menutup kemungkinan. Ya tergantung kita kembali ke diri sendiri. Mau berhenti atau tidak kita itu. Pasti bisa. Pasti bisa lah. Oke, sejauh ini dari ke beberapa sekolah-sekolah dari teman-teman Reskoba Polres Sampang ini sudah memberikan sosialisasi atau memberikan edukasi terhadap bahayanya narkotika di Kabupaten Sampang. Sudah semua atau juga di beberapa wilayah? Apakah sudah tercover semua, Komandan? Masih belum ya. Masih belum ya. Belum memang karena kemarin kita difokuskan oleh ini ya. Pilkada. Dengan pilkada. Sekarang kita insya Allah kita mulai lagi. Mulai lagi untuk memberikan penyuluhan sekolah-sekolah. Kemarin kita juga sudah diundang. Kebetulan ada sekolah SMA tertentu lah seperti itu. Mengundang kami juga, alhamdulillah kita berikan ini gambaran dan antusias banget. Sangat antusias banget berkaitan dengan narkoba ini. Ya memang hal seperti ini yang kita tunggu ya. Tetapi gak usah khawatir, kita jemput bola juga. Kita punya tim juga untuk itu. Karena memang narkoba ini kan merupakan bagian cita-citanya Pak Prabowo kan. Betul. Bagian dari situ. Mau tidak mau kita harus betul-betul gimana Indonesia kuat.
Ya. Karena salah satunya itu yang merasa narkoba ini. Narkoba memang. Itu saja. Ya, generasi emas kita ya tergantung dari peredaran narkoba ya itu ya. Iya, insya Allah ini misalnya ya nanti hari Senin ini dapat undangan juga saya kemarin untuk SMA tertentu untuk kita mengisi di sana. Jadi sudah mulai timbul lah. Iya, ada rangsangan bagi mereka ya. Oke. Sudah ada, alhamdulillah. Ya, apalagi kan nanti keseluruhan terutama yang tadi barusan di pelosok-pelosok bisa kita masuk. Ya itu yang paling penting. Dan yang penting memang pendekatan dari ke beberapa tokoh dan ya. Betul, itu sangat penting ya. Menurut saya sangat penting dan memang selain mereka bisa dikatakan tokoh, interaksi dengan beberapa tokoh masyarakat atau teman-teman milenial itu sering juga berinteraksi dengan tokoh masyarakat seperti ketika sekolah madrasahnya dia kan juga berinteraksi. Artinya sangat penting untuk lebih mengingatkan terkait bahayanya narkotika di Kabupaten Sampang. Berbicara narkotika itu apakah hanya fokus pada sabu-sabu dan? Wah, banyak sekali ya. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Kalau narkoba ini kan bicara narkoba ya. Iya. Banyak kurang paham apa sih narkoba ini, narkoba itu. Narkoba itu kan singkatan. Iya. Yang berasal dari narkotika, Go-nya itu psikotropika dan banyak bahan adiktif. Nah, narkotika ini sudah jelas di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dulu itu sebelumnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97. Oke. Kemudian di psikotropika itu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 97. Bahan adiktif ini banyak ya. Karena bahan adiktif termasuk pil yang kita pakai itu bahan adiktif itu masuk dalam narkoba. Masuk juga. Maksudnya, kalau kita lihat kandungannya ada salah satu obat, kemudian kandungan itu ada distrometopan. Apakah pil koplo itu apa enggak distrometopan? Gitu. Ayo, nah seperti itu. Berarti kan apa ini obat itu masuk narkoba? Iya masuk narkoba. Masuk ya? Iya masuk. Masuk. Hanya saja, kenapa kok istilahnya katanya Pak Dokter? Kenapa kok istilahnya di rumah sakit atau kesehatan tuh ada ular sama gelas? Kode apa gambarnya? Itunya kodenya lambangnya. Iya. Karena ular tuh bisa. Betul. Kalau bisa masuk ke dalam tubuh, kalau istilahnya bukan tepat ya pasti meninggal. Tapi kalau bisa digunakan semestinya jadikan obat itu. Artinya memang sudah ada resep dari dokter. Nah, gitu. Kalau istilahnya obat itu digunakan semestinya pasti akan bisa menyembuhkan. Tapi kalau tidak digunakan semestinya overdosis sih ya, malah tambah parah nanti. Betul, makanya itu masuk dalam bahan adiktif di situ. Yang mayoritas banyak peredaran di Madura, khususnya di Kabupaten Sampang, itu kira-kira apa saja? Kalau khususnya di Sampang ya, kita memang sudah mengungkap sabu-sabu. Sabu-sabu kita luar biasa banget, memang. Alhamdulillah kita ungkap besar, terus kemudian juga kita kemarin juga dalam artian menghalang peredaran juga dari Jawa. Kita juga sudah alhamdulillah kita juga cut juga, kita dapat barang juga besar juga. Diapresiasi juga. Nah itu sabu-sabu. Terus kemudian yang barang baru sekarang ini ada namanya 2CB. 2CB ini kandungannya itu ketamin dia. Ketamin itu turunannya dari ekstasi. Tapi sekarang udah masuk bulan 1. Berbentuk apa itu? Seperti pil. Pil ya? Ya, pilnya tapi bentuknya ini ciri-cirinya seperti kepalanya Hello Kitty lah, seperti itu. Tapi kecil bentuknya. Gitu itu. Kayak gambar kartun Hello Kitty lah, seperti itu. Tapi itu turunnya dari ekstasi. Dan harganya lebih murah dari ekstasi. Dan itu masuk dalam golongan 1. Udah masuk 1. Masuk golongan 1. Kemarin di peraturan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes itu di nomor 1 tahun 2023 itu sudah masuk 2023 barusan masuk 2CB itu. Kalau sebelumnya peraturan sebelumnya itu belum masuk. Dianggap seperti istilahnya daftar J, obat keras biasa atau semipsikotropika di situ. Kalau sekarang sudah masuk golongan 1 narkotik. Jadi kalau istilahnya, jadi banyak orang yang baru ini harganya murah hanya 100.000 sampai 150. Tetapi itu masuk narkotika sudah golongan 1. Di Sampang sudah pernah? Kita sudah. Kasus itu sudah? Ya, kita kemarin dapat 101 pil di situ. 101 pil? Ya, itu. 2CB. Itu pengiriman dari mana? Kemarin kita tracing, kita melakukan proses penyidikan, dapat dari luar Madura ya, gitu aja. Luar Madura ya. Madura itu di daerah sebelah lah, seperti itu. Kalau Madura nggak mungkin bisa bikin seperti itu. Iya, memang sasarannya memang ini teman-teman muda. Ya, yang kita tangkap malah pada waktu itu amankan
hampir ke anak-anak umurnya. Ini 18 tahun ke atas itu, hampir ke anak malam itu. Itu yang menggunakan apa yang membawa itu? Yang mengedar itu. Iya. Otomatis kan kalau sudah mengedarkan dewasa atau milenial kan mesti ke milenial juga. Betul. Tidak mungkin kan Iya, orang tua. iya betul. Pasti seperti itu. Ini udah luar biasa. Makanya kita minta dukungannya pada teman-teman juga, masyarakat juga, untuk berikan informasi itu. Kegiatan narkoba ini sangat penting bagi kami. Sangat penting, bukan hanya bagi sampean dan bagi kita semua ya, karena ini ancaman bagi anak-anak di bawah kita juga. Ya. Artinya ketika kita teledor sedikit pun dengan pergaulan yang bisa dikatakan cukup bebas sekarang ini, ya. Alat komunikasi yang cukup canggih, diam di rumah itu bisa diantar gitu. Itu yang menjadi tantangan bagi kita. Gak ada habisnya. Ya memang alat komunikasi ini juga ketika berbicara ini sangat vital juga dan iya, karena memang ini yang berbicara, alat komunikasi kita yang berbicara. Ya, karena kalau dulu untuk berkomunikasi pun ketika tidak bertatap muka ini sulit. Kalau dulu artinya peredaran jenis narkotika di Madura ini bisa dikatakan minim. Nah, sekarang dengan komunikasi yang cukup canggih, kita diam di rumah bareng ini cukup langsung diterima di rumah aja, itu repot bagi kita. Ada memang kemarin saya sebut seperti itu, banyak ada tokoh lah saya bertanya seperti itu. Ini kok tambah banyak Pak Kasat, ini tambah banyak, nah itulah. Sampai saya mau sebut seperti ini, repot juga Pak Yai. Kita ini udah nangkep gak kurang-kurang ya. Betul. Kita nangkep saya. Ya berita itu. Ini dibuktikan apa? Banyak tangkap, yang banyak BB dan segala macam. Tapi kalau tambah banyak, ini hanya lebih canggih orang nih, tersangkanya sama polisinya. Iya betul, sama seperti itu saya. Ini kayak lebih canggih tersangkanya ini. Sampai itu. Nah, disitulah berkaitan dengan masalah untuk IT dan segala macamnya. Alhamdulillah kita kan ada tim cyber. Tim cyber ya, betul. Cuma itu memang lingkupnya ITE memang tersendiri. Nah, memang kurang kita itu di narkoba kita akui memang secara prasarana IT memang kita. Iya. Tapi insya Allah dengan perkembangannya waktu, perkembangan zaman, kita tidak boleh kalah hal seperti itu. Harus memang itu. Harus. Tapi kembali diingatlah sahabat Salsabila, peran orang tua atau peran keluarga ini jauh lebih penting dari peran dari Pak Kasat sendiri, karena memang yang tahu dengan anak atau keluarga ini adalah memang orang tuanya. Ketika urusan dengan melanggar hukum ya memang harus ditindak oleh teman-teman Satreskopab Polres Sampang. Ketika sahabat Salsabila ada beberapa keluarga atau ya mohon maaf, ketika satu keluarga saja yang sudah terkena, mending ini langsung memberikan informasi kepada teman-teman Reskopab Polres Sampang agar ini bisa direhabilitasi untuk melakukan pencegahan atau mengobati karena kecanduan tersebut. Mungkin dari Pak Kasat, ini harapan dari strategi dan tantangan pemberantasan peredaran narkoba di Kabupaten Sampang ini seperti apa? Harapan kami untuk warga Sampang, jangan takut memberikan informasi. Kami pastinya akan melindungi, memberikan whistleblower kepada dirinya. Informasi sangat penting bagi kami untuk bukti awal, bukti permulaan yang awal, proses penyelidikan selanjutnya. Dan pastinya keberhasilan kami ini bukan karena banyaknya yang kita tangkap, tetapi bagaimana sadarnya masyarakat Sampang untuk berhenti dan menghindari narkoba. Itu aja. Oke. Ingat sahabat Salsabila, keberhasilan Satreskopab Polres Sampang ini bukan dari banyaknya yang ditangkap, tapi meminimalisir peredaran narkotika atau kesadaran masyarakat itu merupakan kunci sukses Polres Sampang untuk menekan angka peredaran narkotika di Kabupaten Sampang. Oke, sahabat Salsabila, cukup menarik perbincangan kita. Kita karena terbentur waktu sahabat Salsabila ya terpaksa. Kita harus angkat dulu sahabat Salsabila. Ada nanti kita juga agendakan beberapa program yang memang kita sangat perlu sekali memberikan edukasi terhadap masyarakat atau sahabat Salsabila terkait peredaran narkotika di Kabupaten Sampang. Karena berbicara narkotika di Kabupaten Sampang sebetulnya ini
waktunya meskipun 24 jam ini masih kurang Mbak Heri. Betul. Iya, memang kurang ini ketika berbicara narkotika di Kabupaten Sampang, karena ada beberapa kasus yang berbeda-beda, baik terjadi di kalangan kaula muda yang akibatnya pergaulan bebas. Ketika sudah mulai dewasa, ada himpitan ekonomi yang mendukung mereka untuk terjerumus ke dalam itu. Jadi ini masih banyak topik sahabat Salsabila. Kita next selanjutnya untuk berbicara tetap dengan itu Heri Indra, beliau selaku Kasat Reskopa Polres Sampang. Terima kasih semuanya sahabat Salsabila. Kembali kita akan hadir insya Allah di lain sesi, di lain kesempatan, di program yang sama dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih semuanya sahabat Salsabila. Sampai jumpa. Saya Isra yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.